Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Fitomedicine dengan saya, Dona Mareta Aryastanti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik mengenai fitomedicine yang berkhasiat sebagai antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Kali ini kita akan membahas mengenai dua tema besar. Yang pertama adalah antioksidan, di mana saya akan menjelaskan tentang definisinya, mekanisme oksidatif stres dan antioksidan, senyawa fitokimia yang berkhasiat antioksidan, serta contoh-contoh fitomedicine atau obat herbal yang berkhasiat antioksidan. Kemudian pada tema besar yang kedua, yaitu anti tumor dan anti kanker, kita akan membahas mengenai definisinya, tahap-tahap mekanisme terjadinya kanker, senyawa fitokimia yang dapat berkhasiat sebagai anti tumor dan anti kanker, serta contoh-contoh fitomedicine atau obat herbal yang berkhasiat sebagai anti tumor dan anti kanker. Yang pertama, kita akan membahas tentang antioksidan. Sebelum kita membahas tentang definisi antioksidan, kita juga perlu memahami tentang apa itu radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas di dalam tubuh dapat menjadi senyawa yang sangat reaktif karena dapat mengikat elektron molekul pada sel tubuh akibat adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan pada senyawa radikal bebas tersebut. Senyawa radikal bebas sendiri banyak terdapat pada kehidupan sehari-hari manusia, seperti dari radiasi sinar matahari, polusi udara, paparan sinar ultraviolet, asap rokok, dan hasil metabolisme tubuh. Radikal bebas yang berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif yang pada akhirnya akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan antioksidan yang dapat menangkap atau berikatan dengan radikal bebas sehingga dapat mencegah terjadinya stres oksidatif yang dapat menginduksi penyakit-penyakit tadi. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa antioksidan adalah suatu senyawa pendonor elektron yang bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat radikal, sehingga aktivitas radikal dari senyawa tersebut dapat dihambat. Dalam kondisi fisiologis normal, agen pengoksidasi dan antioksidan berada dalam kondisi keseimbangan. Namun, paparan dari asap rokok, alkohol, radiasi ultraviolet, polusi, dan lain sebagainya dapat menginduksi produksi radikal bebas yang sangat reaktif, yang dapat menyerang lipid penyusun membran sel yang kemudian dapat menyebabkan peroksidasi lipid. Jika level peroksidasi lipid ini sedang atau tinggi, maka dapat menyebabkan oksidatif stres yang selanjutnya dapat mengakibatkan terjadinya apoptosis dan nekrosis yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kerusakan sel pada tingkat molekuler. Kondisi inilah yang dapat memfasilitasi terjadinya berbagai macam penyakit dan mempercepat penuaan. Menurut penelitian, kondisi ini dapat diatasi dengan antioksidan yang bersifat enzimatik maupun yang non-enzimatik. Antioksidan yang bersifat enzimatik merupakan suatu sistem pertahanan antioksidan endogen atau antioksidan yang memang sudah ada dalam tubuh kita yang bekerja melalui enzim-enzim yang dapat berperan sebagai antioksidan. Enzim-enzim tersebut antara lain adalah superoksida dismutase atau SOD, katalase atau CAT, dan glutathione peroksidase atau GPX. Selain itu, oksidatif stres juga dapat diatasi dengan antioksidan non-enzimatik yang biasanya merupakan antioksidan eksogen atau antioksidan yang berasal dari luar tubuh. Antioksidan jenis ini dapat berasal dari senyawa-senyawa fitokimia tumbuhan seperti polifenol, flavonoid, tanin, dan lain sebagainya yang merupakan metabolit sekunder dari tumbuhan. Senyawa-senyawa seperti kurkumin, isoflavon, apigenin, alisin, dialil trisulfat, gingerol,
Shogaol, boropetol adalah beberapa senyawa metabolit sekunder dari tanaman yang sudah terbukti memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Antioksidan yang berasal dari tumbuhan ini biasanya bekerja dengan cara mencegah terjadinya oxidative stress, menurunkan atau melemahkan CRP atau C-reactive protein yang merupakan biomarker dari oxidative stress. Kemudian dapat juga menurunkan malondialdehyde atau MDA yang merupakan biomarker peroksida lipid pada aterosklerosis. Tanaman-tanaman seperti jahe atau Zingiber officinale, kacang kedelai atau Glycine max, bawang putih atau Allium sativum, delima atau Punica granatum, brotowali atau Tinospora crispa, kunyit atau Curcuma longa, meniran atau Phyllanthus niruri, dan lidah buaya atau aloe vera. Mari kita bahas beberapa tanaman-tanaman ini secara lebih detail. Yang pertama, brotowali dengan nama latin Tinospora crispa. Bagian tanaman yang digunakan adalah bagian batangnya. Kandungan kimia yang terdapat pada brotowali diantaranya adalah boropetol B, boropetosida B, C, dan F, jatorizin, magnoflorin, tinotuberida, tinosporin, dan tinosporidina. Struktur kimia dari boropetol B dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, ekstrak batang brotowali menunjukkan aktivitas antioksidan yang tinggi. Ekstrak ini diindikasikan untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Untuk dosisnya dapat dilihat pada slide. Berikutnya adalah jahe dengan nama latin Zingiber officinale. Bagian tanaman yang digunakan adalah rimpangnya. Kandungan kimia yang terdapat pada rimpang jahe diantaranya adalah gingerol, shogaol, alpha-zingiberin, beta-sesquivelandrin, beta-bisabolen, R-curcumin, citral A dan B. Struktur kimia dari gingerol dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis mengandung senyawa antioksidan alami, diantaranya adalah gingerol dan shogaol yang mempunyai kandungan antioksidan cukup tinggi dan mampu menghambat radikal bebas superoksida dan hidroksil yang dihasilkan oleh sel-sel kanker dengan sangat efektif dan efisien. Untuk dosisnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fitomedicine untuk anti tumor dan anti kanker. Secara definisi, tumor atau yang disebut juga dengan neoplasma merupakan massa sel abnormal pada tubuh yang terbentuk dari sel-sel yang tumbuh secara terus-menerus dan tidak terbatas. Tumor dibagi menjadi dua tipe. Tumor jinak atau benign adalah jenis tumor yang tumbuh pada suatu lokasi tertentu dan tidak menyerang bagian tubuh yang lain. Tumor jinak cenderung tumbuh lambat dan memiliki batas yang jelas. Tumor jenis yang kedua adalah tumor ganas atau malignant atau juga disebut dengan kanker. Kanker adalah jenis tumor yang terjadi ketika sel-sel abnormal tumbuh tidak terkendali hingga melampaui batas normal. Kemudian menyerang bagian tubuh yang berdekatan dan atau menyebar ke organ lain. Proses terakhir ini disebut dengan proses metastasis dan merupakan penyebab utama dari kematian akibat kanker. Lalu bagaimanakah tahap-tahap terjadinya kanker? Mekanisme karsinogenesis sendiri memiliki 3 tahap, yaitu inisiasi, promosi, dan progresi. Agen-agen yang bersifat karsinogen genotoksik merupakan senyawa karsinogen kimiawi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diubah menjadi molekul elektrofilik melalui suatu aktivasi metabolik yang biasanya melibatkan enzim metabolisme CYP450. Molekul elektrofilik ini dapat berinteraksi dengan DNA membentuk DNA adapt. Bergantung pada tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh pembentukan DNA adapt, jika tingkat kerusakan sel yang diakibatkan oleh pembentukan DNA adapt ini relatif rendah, maka kondisi tersebut dapat dikembalikan kepada kondisi normal melalui mekanisme perbaikan DNA.
Namun, jika tingkat kerusakan sel yang diakibatkan oleh pembentukan DNA adak ini termasuk besar atau berlebihan, maka sel dapat mengalami apoptosis. Tapi pada kondisi di mana terdapat tekanan di tingkat seluler agar sel bereplikasi, maka kerusakan DNA yang terjadi memungkinkan terjadinya mutasi sel, sehingga sel baru yang terbentuk membawa perubahan DNA yang permanen, serta dapat diwariskan sehingga bisa menjadi awal pembentukan sel kanker. Sel-sel inilah yang disebut sebagai initiated cell yang memiliki genotipe mutan. Tahap selanjutnya adalah tahap promosi, di mana sel-sel terinisiasi dapat dirangsang untuk berproliferase oleh gen karsinogen pencetus tumor sehingga membentuk kelompok sel yang terinisiasi. Lesi yang terbentuk cenderung berkembang menjadi kanker. Tetapi paparan tambahan dari zat genotoksik dan zat-zat pencetus tumor dapat mempercepat tahap progresi dengan meningkatkan ketidakstabilan genomik dan meningkatkan proliferasi sel untuk mengubah lesi preneoplastik menjadi kanker. Beberapa senyawa-senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman telah terbukti memiliki aktivitas sebagai antitumor dan antikanker. Senyawa-senyawa ini biasanya tergolong ke dalam metabolit sekunder golongan polifenol, flavonoid, steroid, terpenoid, dan alkaloid. Berikut merupakan beberapa tanaman herbal atau fitomedicine yang terbukti berkhasiat antitumor dan antikanker. Mahkota dewa dengan nama latin Valeriae macrocarpa. Bagian tanaman yang digunakan pada tanaman ini adalah daging buahnya. Kandungannya diantara lain valerin, mangiferin, asam galat, dan lain sebagainya. Dan struktur dari mangiferin dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, ekstrak menunjukkan khasiat anti kanker dengan efek antiproliferase. Asam galat menginduksi apoptosis sel kanker dan mangiferin memiliki aktivitas anti kanker, imunomodulator, dan antioksidan. Untuk dosis dan keamanannya dapat dilihat pada slide. Berikutnya ada tanaman sirsak atau Annona muricata. Bagian tanaman yang digunakan pada sirsak adalah daunnya. Kandungan kimia yang terdapat pada tanaman ini antara lain senyawa acetogenin, yaitu anonasin, anomurisin, dan lain sebagainya. Struktur kimia dari anonasin dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, tanaman ini memiliki efek untuk mencegah kanker. Kelompok senyawa acetogenin mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Untuk dosis dan keamanannya bisa dilihat pada slide. Berikutnya adalah kunyit atau kurkuma longa. Bagian tanaman yang digunakan pada kunyit adalah rimpangnya. Senyawa kimia yang terkandung di dalam tanaman ini antara lain kurkuminoid dan senyawa atsiri. Struktur kimia kurkumin dapat dilihat pada slide. Secara farmakologis, kurkumin memiliki aktivitas anti kanker dengan cara menghambat proliferasi sel. Efek penghambatan kanker tersebut berhubungan dengan aktivitas antioksidan yang dimiliki. Untuk dosis dan keamanan dapat dilihat pada slide. Berikut adalah referensi yang digunakan pada pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.